Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa Sunset Cloud Valley akan membantu Paviliun Luyang menyerang kita? Bukankah kamu barusan mengatakan bahwa Sunset Cloud Valley tidak akan melakukan apa-apa karena sepupumu yang lebih tua ada di sana? Tanya Presiden Society. Pada saat ini, Presiden Red Butterfly Society mengeluarkan niat membunuh yang meluap. Jika Zhao Ruofan tidak memberikan pembenaran yang masuk akal, dia pasti akan membunuhnya langsung di tempat. Kesalahpahaman, ini pasti kesalahpahaman. Lady Society Presiden, tolong izinkan aku keluar untuk berbicara dengan mereka. Mungkin ini benar-benar salah paham, kata Zhao Ruofan sambil gemetar ketakutan. Lady Society Presiden, mungkin kamu harus membiarkannya mencoba berbicara dengan mereka, karena kalau tidak, ucap seorang tetua manajemen sambil menghela nafas tanpa daya. Jika Sunset Cloud Valley benar-benar membantu Paviliun Luyang melawan mereka, mereka pasti akan terbunuh hari ini. Mungkin satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk hidup adalah mengandalkan Zhao Ruofan. Lagi pula, sepupunya yang lebih tua adalah tetua manajemen di Sunset Cloud Valley. Bang! Tepat pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Orang-orang dari Paviliun Luyang sudah mulai menyerang. Ikuti aku, ucap Presiden Red Butterfly Society sambil membawa Zhao Ruofan dan terbang keluar. Sebagai tanggapan, tetua manajemen lainnya juga mengikuti mereka. Teman kecil Chu Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan memikirkan cara untuk membawamu pergi, kata Liu Chengkun kepada Chu Feng. Senior Liu, aku tidak bisa lari. Mungkin Paviliun Luyang tidak datang untuk Red Butterfly Society, tetapi mereka mengincar aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang ke udara dan mulai mengejar Presiden Red Butterfly Society dan yang lainnya. Teman kecil Chu Feng, kamu, seru Liu Chengkun yang awalnya ingin menghentikannya. Namun setelah melihat betapa kuatnya tekad Chu Feng, dia akhirnya menghela nafas sebelum terbang setelah Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng dan para tetua serta elit manajemen Red Butterfly Society, semuanya telah tiba di langit. Setelah mereka secara pribadi melihat banyak ahli dari Sunset Cloud Valley, dan pasukan besar dari Paviliun Luyang, mereka mulai merasa lebih tidak nyaman. Jika pertempuran ini benar-benar dimulai, Red Butterfly Society mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Tanpa menyebutkan tentara dari Paviliun Luyang, karena hanya para ahli Sunset Cloud Valley saja, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menghilangkan Red Butterfly Society mereka. Kalian semua cukup berani untuk benar-benar muncul di sini, ucap Chu Luyang sambil berdiri di depan pasukan Paviliun Luyang, dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang dari Red Butterfly Society. Yang terkandung di matanya adalah kemarahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, serta rasa puas karena bisa mendapatkan kemenangan tertentu. Tiba-tiba saja Chu Luyang mengungkapkan tatapan dengan kebencian yang lebih besar. Itu karena, matanya tertuju pada Chu Feng. Chu Luyang menunjuk ke arah Chu Feng dan bertanya, apakah kamu Chu Feng? Tanya Chu Luyang. Meskipun dia merasa sangat membenci Chu Feng, tapi ini masih pertama kalinya dia melihat Chu Feng secara tatap muka. Kesannya tentang Chu Feng, itu tetap hanya pada potret yang ditarik oleh orang-orang yang telah melihat Chu Feng sebelumnya. Itulah sebabnya dia perlu meminta untuk mengkonfirmasi identitas Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng ingin mengakuinya. Namun dengan cepat, Liu Chengkun menarik Chu Feng pergi dan menunjukkan kepadanya untuk tidak mengakuinya. Ini memang aku, jawab Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng masih mengakuinya. Sangat baik. Sungguh, ketenaranmu tidak sebanding dengan melihatmu secara pribadi, ucap Chu Luyang. Meskipun Chu Luyang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kebenciannya, tapi niat membunuhnya tanpa sadar bocor keluar darinya. Pergi dan bicaralah, ucap Presiden Society. Merasa bahwa situasinya buruk,
Presiden Red Butterfly Society memberi isyarat kepada Zhao Ruofan dengan matanya. Selanjutnya, dia diam-diam memegang hidup Zhao Ruofan di tangannya. Jika Zhao Ruofan berani mencoba melarikan diri, dia akan segera membunuhnya. Karena hal ini menyangkut hidupnya, Zhao Ruofan buru-buru bertanya. Kesalahpahaman? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Ucap Zhao Ruofan. Siapa kamu? Apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan aku? Kata Chu Luyang dengan jijik. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Ruofan bukanlah bos dari perkumpulan kupu-kupu merah. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, seorang pria tua yang sangat kurus mengenakan pakaian Sunset Cloud Valley berjalan keluar. Sepupu yang lebih tua, jadi kamu ada di sini. Ini benar-benar hebat. Tolong beritahu mereka tentang hubungan kita. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ucap Zhao Ruofan. Setelah melihat pria tua itu, Zhao Ruofan sangat gembira. Alasannya adalah karena lelaki tua itu adalah sepupunya yang jauh lebih tua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Ruofan, orang-orang dari Red Butterfly Society diam-diam merasa senang. Itu seolah-olah mereka telah melihat jejak harapan untuk hidup. Karena bagaimanapun, orang yang diandalkan Zhao Ruofan akhirnya telah hadir. Dengan cara ini, kesalahpahaman akan dijelaskan dengan lebih mudah. Adikku yang bodoh, apakah kamu masih tidak mengerti situasinya sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membantu Red Butterfly Society kamu? Sebaiknya aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Alasan mengapa aku bertanya kepada kamu tentang lokasi Red Butterfly Society, itu tepatnya agar aku dapat membantu Paviliun Luyang menghilangkan Red Butterfly Society kamu dengan satu pukulan. Sedangkan untukmu, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan kasih sayang lama kita. Lagi pula, medan perang adalah tempat yang tak berperasaan, dan kami berdua milik faksi yang berbeda. Karena itulah, aku tidak akan bertindak lunak terhadap kamu, Tetua Zhao berkata dengan senyum berseri-seri. Dan, boom, perkataan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhao Ruofan pingsan di tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia percayai dan andalkan selama ini, yaitu sepupunya yang lebih tua, sebenarnya akan mengeksploitasi dan memiliki niat untuk membunuhnya. Jadi kamu yang menjual kami. Kamu benar-benar memalukan. Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping, teriak Presiden Society. Pada saat ini, Presiden Red Butterfly Society dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menembakkan telapak tangannya, dan mengelilingi Zhao Ruofan dengan kekuatan bela diri tingkat Ancestor yang tak terbatas. Kemudian, kekuatan bela dirinya berubah menjadi pedang yang menembus tubuh Zhao Ruofan. Dia berencana untuk memotongnya hidup-hidup. Sepupu yang lebih tua, selamatkan aku. Tolong pertimbangkan faktanya bahwa kita adalah saudara. Teriak Zhao Ruofan. Meskipun dia berada dalam situasi yang sangat kecil dan rendah, tapi Zhao Ruofan tahu bahwa sepupunya yang lebih tua adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Pertimbangan, kamu tidak lebih dari kerabat jauh. Sejauh yang aku ketahui, hidup kamu tidak ada nilainya sama sekali, kata Tetua Zhao dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu, tapi kata-katanya telah mengungkapkan betapa berbahaya dan kejamnya dia. Menjerit. Tepat pada saat ini, Zhao Ruofan mengeluarkan jeritan yang merobek hati dan paru-paru. Itu adalah jeritan yang sangat menyedihkan. Presiden Red Butterfly Society berencana untuk membunuhnya. Namun demikian, dia tidak berencana untuk membiarkannya mati dengan mudah. Sebagai gantinya, dia berencana untuk membuatnya menderita sebelum meninggal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meredakan amarah di hatinya. Adapun Zhao Ruofan, tidak hanya orang-orang dari Red Butterfly Society tidak merasakan simpati untuknya, bahkan orang luar tidak merasakan simpati untuknya. Ini terutama benar bagi orang-orang dari Red Butterfly Society. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Zhao Ruofan, mereka semua merasakan kepuasan. Cuy, kamu layak mendapatkannya. Faktanya, bahkan ada tetua manajemen yang mulai meludahi Zhao Ruofan. Sedih.
Zhao Ruofan benar-benar menyedihkan. Namun seperti yang dikatakan tetua manajemen, dia layak mendapatkannya. Dan, boom! Setelah ledakan yang diredam, tubuh Zhao Ruofan hancur berkeping-keping. Dia benar-benar terbunuh. Dan di sini aku berpikir, bahwa Red Butterfly Society adalah kekuatan yang ditujukan untuk kebenaran. Tapi ternyata, kamu juga sekejam ini. Jika tebakan aku benar, kamu harus menjadi presiden Red Butterfly Society kan, kata Chu Luyang dengan nada mengejek. Sudah cukup dengan omong kosongmu itu. Penguasa adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Maka hari ini, aku mengakui kekalahan. Namun sebelum itu, semua operasi terhadap paviliun Luyang kamu, itu harus diatur oleh aku. Jika kamu memiliki keluhan, arahkan mereka semua ke arahku. Jangan merugikan yang lain, kata Presiden The Red Butterfly Society. Kamu menyuruhku memotong rumput, tetapi tidak menghilangkan akarnya untuk meninggalkan masalah di masa depan, apakah itu benar? Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada kamu. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang yang terlihat bodoh? Chu Luyang tersenyum mengejek. Kemudian setelah itu, dia berteriak. Pengawal, hilangkan Red Butterfly Society. Jangan tinggalkan unggas ataupun anjing itu hidup-hidup, teriaknya. Setelah perintah Chu Luyang diucapkan, para elit paviliun Luyang, serta banyak tetua Sunset Cloud Valley, semuanya mengungkapkan senjata mereka dan melepaskan niat membunuh mereka yang tak terbatas. Mereka berencana melepaskan pembantaian. Niat membunuh mereka melonjak keluar dari segala arah, dan menyebabkan semua orang merasakan ancaman fatal. Kematian. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk dibunuh. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah, Liu Chengkun, dan banyak orang yang hadir semuanya memejamkan mata mereka. Mereka tahu bahwa perlawanan itu sia-sia. Karena itulah, mereka memutuskan menyerah dan tidak melawan. Satu demi satu, mereka membuat persiapan untuk mati. Hanya saja, mereka merasa tidak berdamai. Mereka tidak berdamai untuk mati seperti ini. Kalian semua, tetaplah di tempat. Tepat pada saat ini, suara yang sangat mengesankan segera terdengar. Suara itu menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hebat, dan semua kerumunan yang hadir menjadi lembut. Setelah suara itu terdengar, ekspresi orang-orang dari Sunset Cloud Valley dan Paviliun Luyang semuanya berubah. Mereka segera menarik kembali senjata dan niat membunuh mereka yang tak terbatas itu. Kemudian dengan hormat, mereka membungkuk ke arah di mana suara itu terdengar. Pada saat yang sama, mereka berkata, "Kami memberi hormat kepada Tetua Su." Peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga ini, itu menyebabkan kerumunan dari Red Butterfly Society benar-benar bingung. Hanya Chu Feng yang terus membuka matanya sepanjang waktu, dan berhasil melihat apa yang terjadi. Semua ini disebabkan oleh penampilan seorang lelaki tua. Itu adalah seorang lelaki tua yang tubuhnya mengeluarkan tanda abnormal. Cahaya seperti matahari terbenam berkeliaran di sekitar tubuhnya, dan dia memancarkan udara yang sangat mendominasi. Terutama kultivasinya, itu terlihat sangat kuat. Namun demikian, ada satu hal yang pasti, dia lebih kuat dari setiap orang yang hadir di sini. Menghadapi lelaki tua ini, jangankan yang lain, bahkan Chu Luyang yang tampaknya tidak disiplin dan tidak terkendali itu, dia memiliki ekspresi kerendahan hati. Semua ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu adalah eksistensi yang luar biasa. Selanjutnya, seorang wanita cantik mengikuti di sampingnya. Setelah melihat wanita itu, mata Chu Feng segera bersinar. Alasan untuk itu adalah, ini dikarenakan wanita itu adalah Su Yiyi. Dia, seru Chu Feng dengan sangat terkejut setelah melihat Su Yiyi. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah anggota Sunset Cloud Valley, tapi dia tidak menyangka kalau Su Yiyi akan muncul di sini. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa ini jelas bukan suatu kebetulan. Paling tidak, dia merasa bahwa tetua itu tidak memerintahkan pasukan dari Paviliun Luyang, dan lembah awan Sunset berhenti tanpa alasan. Chu Feng, lama tidak bertemu, kata Su Yiyi kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Selain itu, sikapnya juga sangat ramah.
Itu seolah-olah dia baru saja bertemu seorang teman yang sudah lama tidak dilihatnya. Teman kecil Chu Feng, kamu kenal dia? Pada saat itu, semua orang dari Red Butterfly Society memandang Chu Feng dengan ekspresi heran. Tatapan mereka terkejut dan juga gembira. Mereka semua dengan samar-samar menyadari bahwa alasan mengapa mereka masih hidup mungkin karena wanita muda itu. Tampaknya tidak begitu lama sejak kita terakhir bertemu bukan? Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Jawabannya membawa kegembiraan luar biasa bagi semua orang di Red Butterfly Society. Itu sudah jelas, dugaan mereka benar. Chu Feng memang tahu wanita itu. Selanjutnya, jika dilihat dari penampilan wanita itu, dia pastinya bukan orang biasa. Mungkin mereka akan bisa lolos dari bencana hari ini. Bagiku memang sudah lama, kata Su Yiyi dengan senyum ringan. Mengapa kamu berada di sini? Tanya Chu Feng. Aku awalnya hanya datang ke sini untuk menikmati pertunjukan. Namun sekarang, kamu harus berterima kasih kepada aku, kata Su Yiyi. Terima kasih, seru semua orang. Setelah mendengar kata itu, semua orang terkejut. Tuan, sudah waktunya bagi kamu untuk berbicara bukan? Ucap Su Yiyi sambil mengguncang lengan tetua Su dengan genit. Yakinlah, ucap tetua Su itu dengan tersenyum ringan. Kemudian, dia melihat ke arah Red Butterfly Society dan berkata, siapa pemimpin dari Red Butterfly Society? Tanya tetua Su. Liu Xiaoli mengambil beberapa langkah ke depan, lalu membungkuk dengan hormat ketika dia menjawab. Tuanku, Junior Liu Xiaoli adalah Presiden Red Butterfly Society, jawab Liu Xiaoli. Itu bukan berarti Liu Xiaoli takut, tapi sebaliknya, ketika menghadapi seseorang seperti itu, Liu Xiaoli tidak berani lalai. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa pria tua ini mungkin bisa menyelamatkan Red Butterfly Society mereka. Master Pavilion Luyang dan Presiden Perkumpulan Kupu-Kupu Merah, kalian dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, Pavilion Luyang dan Perkumpulan Kupu-Kupu Merah harus rukun. Kamu tidak diizinkan bertarung lagi. Jika ada pihak yang melakukan sebaliknya, Sunset Cloud Valley kami akan secara pribadi memadamkan kelompok itu, kata Guru Su Yiyi. Tetua Su, ini, seru Chu Luyang sambil memiliki ekspresi heran. Dia terpana benar-benar tak bisa berkata-kata. Sunset Cloud Valley jelas datang ke sini untuk membantu Pavilion Luyangnya, itu untuk menghilangkan Red Butterfly Society. Lalu kenapa bisa begini? Apakah ada yang salah? Apakah kamu memiliki keberatan dengan apa yang aku katakan? Tanya Tuan Su Yiyi sambil mengalihkan pandangannya yang tidak senang ke arah Chu Luyang. Setelah melihat tatapan itu, hati Chu Luyang langsung bergetar. Pada akhirnya, meskipun dia dipenuhi dengan keengganan, tapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membuat kompromi ini. Dengan rasa hormat, dia pun berkata, Luyang tidak akan berani, ucap Chu Luyang. Karena kamu tidak berani, maka pastikan untuk menerapkan ini dengan ketat. Jika aku mengetahui bahwa Pavilion Luyang masih berani menyerang Red Butterfly Society, aku pasti akan membuat Pavilion Luyang kamu tidak ada lagi. Red Butterfly Society, ini juga berlaku untukmu, apakah kalian berdua mengerti? Tuan Su Yiyi menyatakan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Tuan Su Yiyi berbalik dan memasuki kereta perang. Dia berencana untuk pergi. Tangkap ini, ucap Su Yiyi. Adapun Su Yiyi, dia melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan token kepada Chu Feng. Apa ini? Chu Feng menangkap token itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah token pembebasan kematian Sunset Cloud Valley kami. Dengan token itu di tangan, maka tidak ada seorang pun di Sunset Cloud Valley kami atau kekuatan tambahan Sunset Cloud Valley kami yang berani melakukan apapun kepada kamu. Kalau tidak, itu berarti mereka tidak menghormati tuanku, kata Su Yiyi. Ini sebenarnya adalah token pembebasan kematian. Seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah sangat besar. Bahkan orang-orang dari Sunset Cloud Valley mengalami perubahan ekspresi juga. Setelah semua, bahkan mereka tidak memiliki token pembebasan kematian.
Sebenarnya dari mana Chu Feng mendapatkan anjing sialnya itu untuk bisa menerima perlakuan semacam ini, pikir Chu Luyang. Chu Luyang jelas adalah orang yang paling marah dari semua orang yang di sini. Mereka jelas-jelas di sini untuk menghilangkan Red Butterfly Society. Namun sianya, itu berubah menjadi koeksistensi damai yang dipaksakan. Dia rela mengabaikan semua itu. Namun token pembebasan kematian Sunset Cloud Valley, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Dia telah menghabiskan sejumlah besar kekayaan, dan mencoba membuat koneksi semua demi mendapatkan satu token pembebasan kematian seperti itu. Namun bahkan setelah menghabiskan semua upaya itu, dia masih belum mendapatkannya. Namun Chu Feng, dia sebenarnya berhasil mendapatkannya dengan mudah. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Yi, ayo pergi, suara Master Su Yi terdengar dari dalam kereta perang. Su Yi tersenyum manis pada Chu Feng, dan kemudian terbang ke kereta perang. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Su Yi. Dia benar-benar tidak pernah berharap, bahwa Su Yi akan melakukan hal semacam ini untuknya. Tapi sayangnya, Su Yi pergi terlalu cepat, dan tidak memberinya waktu untuk berterima kasih padanya. Pada saat itu, Su Yi sudah memasuki kereta perang. Dengan senyum berseri-seri, dia berkata kepada tuannya, "Terima kasih Tuan, aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan menyetujui permintaan aku yang tidak masuk akal ini," ucap Su Yi. Keterlaluan ya, memang benar, itu memang agak tidak masuk akal. Namun sesuatu seperti ini, itu adalah sesuatu yang bisa aku selesaikan dengan satu kalimat. Karena itu bermanfaat bagimu, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak melakukannya, kata tuannya. Tuan, kamu memang yang terbaik untukku, ucap Su Yi sambil tersenyum sangat gembira. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku ingin membantu Chu Feng itu? Bagaimana jika aku melakukannya, dan bagaimana jika aku tidak melakukannya? Selama kamu bahagia, itu tidak masalah," kata tuannya. "Tuan, kamu adalah orang yang memperlakukan aku yang terbaik di seluruh dunia ini," ucap Su Yi sambil memeluk lengan tuannya dengan erat. Adapun tuannya, dia mulai membelai rambut panjang Su Yi dengan lembut, dan juga dengan senyum di wajahnya. Tatapannya dipenuhi dengan cinta yang memanjakan. Itu seolah-olah dia adalah seorang ayah yang lembut menatap putrinya. Tentara dari Paviliun Luyang dan Lembah Sunset Cloud, mereka semua menarik diri dari markas Red Butterfly Society. Namun demikian, orang-orang dari Red Butterfly Society masih dalam keadaan panik. Mereka masih belum bisa menenangkan diri. Itu seolah-olah mereka tidak dapat percaya, bahwa pasukan Paviliun Luyang akan benar-benar pergi, dan mereka benar-benar berhasil melarikan diri dari malapetaka. "Chu Feng, tolong terima rasa hormat aku." Tiba-tiba saja, Liu Xiaoli setengah berlutut dan membungkuk kepada Chu Feng di depan umum. "Presiden Society, apa yang kamu lakukan?" tanya Chu Feng dengan bingung. "Jika bukan karena kamu, maka hari ini, Red Butterfly Society kita pasti akan padam. Kamulah yang telah menyelamatkan kami," kata Liu Xiaoli. "Terima kasih teman kecil Chu Feng yang telah menyelamatkan kita." Pada saat itu, semua orang dari Red Butterfly Society juga berlutut di langit, dan membungkuk kepada Chu Feng. "Presiden Society, Senior Liu, Senior, tolong bangunlah." Chu Feng buru-buru membantu Liu Xiaoli. Setelah Liu Xiaoli bangkit, para tetua dan elit dari Red Butterfly Society berdiri berturut-turut. "Chu Feng, kamu tidak perlu malu. Kami tahu bahwa jika itu bukan untuk kamu, perkumpulan kupu-kupu merah kami akan dilenyapkan hari ini. Hanya saja, aku punya satu hal yang sangat ingin tahu. Apakah kamu tahu siapa tuan dari teman kamu?" Liu Xiaoli bertanya. Para tetua lainnya juga mengangkat telinga mereka untuk menunggu tanggapan Chu Feng. Mereka semua dapat mengatakan bahwa, Tuan Su Yi jelas merupakan karakter yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.